enggak, pilihannya adalah kita mengimpor susu dalam bentuk susu jadi, tapi itu kan kurang bagus. Baiknya bahannya, karena kalau sapi perahnya yang kita datangkan itu akan menjadi sumber produksi pada masyarakat. Dari Jawa Tengah. Tapi juga ada untuk bertukar cerita dan bertukar ilmu atau masyarakat pelajar yang akan menyambut program makan siang bergizi. Makan siang bergizi kemungkinan akan dimulai bulan Januari 2020. Tapi saya belum pastikan dulu ya, karena nanti akan diumumkan oleh pemerintah, mungkin presiden akan. Siswa satu unit layanan akan menerima 3.000. Langsung, anggarannya nggak ketemu. Siap. Dan kalau 2.500, 100, selamat. Masih bisa ketemu. Dengan minum manis atau pakainya substitusi yang lain. Ya. Pokoknya sampai PSI berpikir bagaimana 9 liter susu. Satu unit yang layanan itu akan melayani sampai 3.000 siswa penerima makan siang gratis. Memang dari catatan yang kita dapatkan kan salah satu keprihatinan yang kita dapat, Indonesia salah satu negara yang tingkat konsumsi minum susunya cukup rendah bila dibanding dengan banyak negara di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, dan banyak negara-negara di sekitar kita. Itu sebabnya angka kekurangan gizi kita masih cukup jauh dan cukup tinggi, dan segala macam termasuk IQ kita masih menjadi masalah. Karena itu Pak Prabowo menyadari itu sejak awal. Bagi beliau, upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita menjadi sesuatu yang mendesak. Maka program makan siang bergizi adalah sesuatu yang diprogramkan oleh beliau di satu sisi untuk memperbaiki gizi, di satu sisi lain juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak awal. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun ini biayanya mahal dan jangkanya panjang. Itu harus dilakukan untuk menghadapi 2045 Indonesia emas yang akan datang, dan beliau akan lakukan itu. Kalau dari peternak sendiri, ketersediaan susunya nanti akan seperti apa? Dari peternak sendiri ini untuk susunya? Ya, ini yang sedang ditunggu skema yang akan diumumkan oleh pemerintah untuk minum susu bergizi termasuk makan siang. Kita sedang menunggu skema yang akan diumumkan oleh pemerintah. Bagaimana skema makan siang bergizi dan minum susu, termasuk harga yang akan ini berapa? Produksi dalam negeri itu produksi dalam negeri jauh dari mencukupi, karena yang diperkirakan produksi kita itu baru sekitar 22%. Itu pun konon kita sekarang mengalami penurunan lagi sejak PMK. PMK itu kemarin kita mengalami PMK kurang lebih menurun 20% lagi, Pak. Kita kemarin itu mengalami produksi kita itu kan kurang lebih 22% dari total konsumsi kebutuhan susu nasional. Dari 22% kita katanya mengalami penurunan sekitar 20% sejak kita mengalami penyakit mulut dan kuku. Memang kemarin waktu saya ke Patu dan Pasuruan, di sana rata-rata petani mengalami keluhan produksi susu mereka mengalami penurunan sekitar 20-22% per hari per ekor, dan itu belum pulih sekarang itu. Tapi untuk kesediaan dalam program itu bisa mencukupi, Pak, ya? Itu sebabnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mengambil jalan pintas untuk segera mendatangkan
sumber susu baru, yakni susu merah dari Brasil dan Australia, dan itu sedang dalam proses. Ya. Tetap akan impor Bapak ya, untuk susu dari peternak sendiri tidak akan mampu mengatasi itu. Gimana? Tetap akan melakukan impor Bapak. Ya harus dilakukan impor, nggak bisa, nggak cukup. Kalau enggak, pilihannya adalah kita mengimpor susu dalam bentuk susu jadi, tapi itu kan kurang bagus. Baiknya bahannya, karena kalau sapi perahnya yang kita datangkan itu akan menjadi sumber produksi pada masyarakat. Program itu akan berjalan mulai kapan Pak? Tadi seperti apa? Mudah-mudahan di Januari ini akan diumumkan oleh pemerintah, tapi kita tunggu, saya juga sedang menunggu. Oke, ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Yang 200. Tapi susu kali campur 1,3, 1,2 ton. Lebih dahulu saya akan membacakan susunan acara untuk malam hari ini. Yang lagu Indonesia Raya Orang Koperasi. Yang kelima sambutan dan Kalau enggak, pilihannya adalah kita mengimpor susu dalam bentuk susu jadi, tapi itu kan kurang bagus. Baiknya bahannya, karena kalau sapi perahnya yang kita datangkan itu akan menjadi sumber produksi pada masyarakat. Program itu akan berjalan mulai kapan Pak? Tadi seperti apa? Mudah-mudahan di Januari ini akan diumumkan oleh pemerintah, tapi kita tunggu, saya juga sedang menunggu. Oke, ya. Anggarannya nggak ketemu. Siap. Nah kalau 2.500, 100, selamat. Masih bisa ketemu. Dengan teh manis atau pakai substitusi yang lain. Ya. Pokoknya sampai PSI berpikir bagaimana 9 liter susu 1 unit yang layanan itu akan melayani sampai 3.000 siswa penerima makan siang gratis. para hadirin. Aja.